Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Ultimate Martial Divine King episode 29. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Bunuh. Malam yang gelap, langit yang mematikan. Belasan pembunuh berpakaian hitam itu bagaikan sekawanan anjing gila yang sangat lapar menerkam mangsanya. Mereka semua meledak dengan niat membunuh yang kuat saat menyerang Chu Hen. Mata Chu Hen yang dalam juga memancarkan cahaya ganas. Kekuatan garis keturunan tubuh kekacauan dilepaskan, dan pedang di tangan Chu Hen segera mulai memuntahkan api hitam yang aneh. Mati saja, bajingan. Petik 2. Salah satu pembunuh menyerang Chu Hen terlebih dahulu dan mengayunkan pedang berkilaunya ke kepala Chu Hen. Cahaya dingin melintas di sudut mata Chu Hen. Dia menggunakan Northern Deeper Roaming Dragon Steps dan menghindar ke samping. Saat dia menghindari serangan itu, dia mengepalkan tangan kirinya dan meninju kepala pembunuh itu. Saat dia bergerak, beberapa siklon hitam berkumpul di atas kepalan tangan Chu Hen dengan momentum yang berputar cepat. Gelombang udara yang kuat menimbulkan gelombang dingin yang mematikan. Tinju 7 pembantaian, ledakan, disertai suara teredam seperti benda berat saling berbenturan, pembunuh yang kepalanya dipukul Chu Hen langsung terpental mundur tak berdaya. Kurang dari 2 meter jauhnya, kekuatan tersembunyi dari Fist of Seven Slaughter meledak dalam tubuh si pembunuh. Ledakan. Bersamaan dengan ledakan dahsyat, kepala pria itu meledak seperti semangka. Cairan merah dan putih menyembur keluar tanpa henti dan berceceran di mana-mana. Ekspresi wajah para pembunuh berubah drastis. Mereka semua merasakan hawa dingin yang dalam dari lubuk hati mereka. Tidak seorang pun mengira bahwa bocah nakal di hadapan mereka akan bersikap begitu kejam. Telapak tangan yang menghancurkan gunung. Tanpa menunggu reaksi orang banyak, Chu Hen dengan cepat menyerbu ke depan pembunuh lainnya. Energi telapak tangannya yang memiliki kekuatan untuk menembus 10.000 kg melesat ke arah pihak lain. Jangan terlalu senang. Kau bahkan tidak bisa menembus pertahananku dengan kekuatanmu. Pembunuh itu berada di tahap ke-9 dari alam pembukaan saluran. Dalam pengetahuannya, Chu Hen hanya membuka 8 meridian bela diri. Tidak peduli seberapa jeniusnya dia, mustahil baginya untuk melukainya dengan satu serangan telapak tangan. Namun, senyum mengejek muncul di wajah Chu Hen. Cahaya ungu samar melintas di mata Chu Hen. Ketika energi telapak tangannya mendarat di tubuh lawannya, kekuatan telapak tangan penghancur gunung air terjun besar tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Ledakan. Bersamaan dengan getaran hebat itu, dada pembunuh tingkat 9 channel opening stage itu terjepit dengan kuat, dan suara kaca yang tajam menusuk gendang telinga semua orang. Tulang dadanya hancur total, dan organ-organ dalamnya menyembur keluar dari mulutnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua pembunuh menjadi pucat karena ketakutan. Orang ini benar-benar sekuat itu. Sekelompok orang tidak berguna yang tidak berguna. Chu Hen mencibir saat niat membunuh yang kuat meletus dari tubuhnya. Dalam sekejap, Chu Hen menyerbu ke arah kerumunan pembunuh dengan kekuatan yang tak terhentikan, membantai mereka tanpa ampun. Sebagian besar pembunuh ini berada di tahap ke-7 atau ke-8 dari alam pembukaan saluran. Hanya 1 atau 2 dari mereka yang berada di tahap ke-9 dari alam pembukaan saluran. Dengan susunan seperti itu, membunuh seseorang yang hanya membuka 8 meridian bela diri semudah membalikkan tangan. Dapat dikatakan bahwa menurut perkiraan mereka sebelumnya, akan sangat sia-sia jika begitu banyak orang berurusan dengan satu Chu Hen. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Chu Hen secara kebetulan telah membuka meridian bela dirinya yang ke-9 malam itu. Lebih jauh lagi, kekuatan dari 2 batas garis keturunan menyebabkan setiap gerakan Chu Hen berakibat fatal. Yang paling penting, kekejaman Chu Hen menyebabkan para pembunuh berpakaian hitam merasakan hawa dingin di hati mereka. Saat hati mereka kacau, mereka tak dapat menghentikan langkah kematian. Membunuh, darah berceceran di mana-mana, dan teriakan kesakitan pun terdengar. Cahaya bilah pedang dan bayangan pedang tampak menyilaukan. Anggota tubuh yang patah terus-menerus dibuang dan organ dalam yang rusak berserakan di mana-mana. Meskipun ini adalah pertama kalinya Chu Hen membunuh seseorang malam ini, Chu Hen tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang ingin menyakitinya. Membunuh adalah membunuh. Jika dia tidak membunuh mereka, dialah yang akan kehilangan nyawanya. Tekanan dan kemarahan yang terkumpul dalam hatinya selama sebulan akhirnya terlepas.
Ditolak oleh lebih dari 20 perguruan bela diri tingkat tinggi, diolok-olok oleh banyak orang, dan penuh dengan penghinaan yang berubah menjadi gelombang niat membunuh. Satu persatu, para pembunuh berpakaian hitam itu jatuh ke tanah. Dalam sekejap mata, hanya tersisa 3 atau 4 orang. Suara mendesing. Tiba-tiba, kekuatan penghancur angin yang cepat datang dari belakang. Tatapan mata Chu Hen berubah dingin saat dia berbalik dan melemparkan pedang tajam di tangannya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Keterampilan yang tidak penting. Suara kasar dan dalam terdengar. Bayangan hitam kekar mengangkat tangannya dan menepis pedang tajam itu. Dia kemudian melompat di depan Chu Hen dan menyerang dengan telapak tangannya. Chu Hen sudah mengambil keputusan. Dia tidak menghindar sama sekali dan menghadapi serangan telapak tangan lawan secara langsung. Ledakan. Bola Yuan sejati meledak di udara. Gelombang emas ilusi menyebar seperti riak air. Daun-daun kering, kerikil, dan debu berserakan di tanah. Chu Hen tiba-tiba merasa lengannya mati rasa, seolah-olah ia tertimpa gunung. Dia mundur beberapa langkah. Rasa asin menyerbu tenggorokannya dan dia memuntahkan seteguk darah. Pemimpin. Ketika keempat pembunuh berpakaian hitam itu melihat pendatang baru itu, mata mereka berbinar seolah-olah mereka telah melihat penyelamat mereka. Mereka menghela napas lega. Pendatang baru itu adalah seorang pria jangkung setengah baya. Wajahnya garang dan ada beberapa bekas luka bengkok di wajahnya. Aura seorang seniman bela diri Yuan Opening Realm tingkat 1 terpancar dari tubuhnya. Pria itu mengerutkan kening saat melihat mayat para pembunuh berpakaian hitam tergeletak di tanah. Matanya hampir menyemburkan api. Bajingan kecil, kau benar-benar pantas mati. Chu Hen menyeka darah dari sudut mulutnya dengan santai dan menatap dingin ke arah pihak lain. Siapa kalian? Mengapa kau buat hidupku sulit? Tanyakan saja pada Raja Neraka. Wajah lelaki setengah baya itu menyeramkan. Demi membunuh bajingan kecil ini, begitu banyak saudaranya yang telah mati. Itu di luar mimpinya yang terliar. Tentu saja, setelah pertempuran besar, Chu Hen bagaikan lampu di dalam sumur. Pihak lain bagaikan ikan di atas talenan. Itu, bajingan. Petik 2. Hehe. Namun, Chu Hen tersenyum. Sudut mulutnya yang anggun membuat para pembunuh merasa merinding. Sebelum ini, ada sesuatu yang ingin kutunjukkan kepadamu. Jangan main trik di depanku. Aku tidak pernah tertipu. Pria paruh baya dengan wajah garang itu tidak berniat memberi Chu Hen waktu untuk berbicara. Dia bergegas ke arah Chu Hen dengan aura pembunuh yang berbahaya, memberinya pukulan yang mematikan. Pada saat ini, Chu Hen tiba-tiba menutup matanya. Pria paruh baya itu menampakkan senyum sinis. Dari sudut pandangnya, Chu Hen jelas sudah menyerah untuk melawan dan dengan tenang menunggu kematian. Tepat saat serangan pria paruh baya itu hendak mendarat di tubuh Chu Hen, sesuatu yang tidak diduga terjadi. Chu Hen tiba-tiba membuka matanya. Pupil matanya yang awalnya hitam pekat dan bening berubah menjadi ungu yang tidak jelas. Dan di kedalaman pupil ungunya, ada titik hitam aneh. Ledakan. Pada saat berikutnya, kekuatan pencegah yang mengejutkan muncul dari mata Chu Hen. Aura dingin yang menusuk membuat orang-orang di sekitarnya gemetar. Terutama pria paruh baya yang menerima tatapan mata iblis Chu Hen, aura kematian yang tak berujung melonjak di dalam hatinya. Murid setan bintang 1, sinar keheningan. Titik hitam di dalam pupil ungu itu berputar cepat. Pupil mata Chu Hen sedikit mengecil. Tiba-tiba, 2 sinar cahaya ungu yang samar-samar keluar dari matanya. Sinar cahaya ungu yang ilusif itu bagaikan cahaya yang mengalir selama ribuan tahun. Seperti anak panah yang anggun, sinar itu menembus udara dan langsung mengenai pria paruh baya di depannya. Merasa, darah merah cerah berceceran. Di bawah tatapan kaget para pembunuh berpakaian hitam lainnya di sampingnya. Dada pria paruh baya itu langsung tertusuk. 2 lubang berdarah seukuran kepalan tangan bayi muncul di depan mata semua orang. Tubuh pria paruh baya itu bergetar hebat. Kedua matanya terbuka lebar, dan matanya hampir terbelah. Melihat Chu Hen, tatapannya dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan ketakutan yang tak berujung. Aku tidak akan mengirimmu pergi. Tawa dingin dan mengejek keluar dari mulut Chu Hen. Pupil mata pria paruh baya itu mengecil. Cahaya pedang menyala dan kepalanya yang bulat terbang. Darah menyembur keluar seperti air mancur dan menyembur setinggi 2 hingga 3 meter. Ledakan. Tubuh tanpa kepala pria paruh baya itu jatuh ke tanah. Hati para pembunuh berpakaian hitam di sampingnya bergetar hebat. Melarikan diri. Mereka tidak punya pikiran lain kecuali melarikan diri. Namun, bagaimana mungkin Chu Hen melepaskan seekor ikan yang lolos dari jaring? 3 suara daging yang tertusuk bergema di malam hari. Pembunuh terakhir yang berpakaian hitam sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia menangis memanggil ayah dan ibunya dan berlutut di depan Chu Hen.
Tuan, ampuni aku. Tuan, ampuni aku, kumohon lepaskan aku. Mereka semua mati. Dalam sekejap mata, mereka semua mati di hadapannya. Pertahanan psikologis pembunuh terakhir benar-benar runtuh. Dia menatap Chu Hen dengan ngeri seperti burung yang terkejut oleh dentingan busur panah. Chu Hen memegang pedang panjangnya secara diagonal. Darah terus mengalir di bilahnya. Dia menatap dingin ke arah pembunuh terakhir dan berkata dengan acuh tak acuh, siapa yang mengirimmu untuk membunuhku? Katakan padaku dan aku akan mengampuni nyawamu. Tubuh dan pikiran pembunuh itu bergetar. Dia mengepalkan tangannya erat-erat. Wajahnya dipenuhi dengan ketakutan yang lebih besar. Jika kau ingin hidup, jawab pertanyaanku. Kata Chu Hen dingin. Pembunuh itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tidak mungkin. Jika aku mengkhianatinya, aku akan mati dengan nasib yang lebih buruk daripada kematian. Aku tidak bisa melarikan diri. Aku tidak bisa melarikan diri. Begitu dia selesai berbicara, si pembunuh mengeluarkan belati dan menusukkannya ke jantungnya sendiri. Darah hangat mengalir dengan gembira. Pembunuh terakhir tewas di tempat. Melihat pemandangan di depannya, alis Chu Hen berkerut erat. Wajahnya yang tampan dipenuhi dengan keseriusan. Siapakah dalang di balik layar? Pembunuh ini memilih mati daripada mengungkapkan identitas orang tersebut. Seberapa mengerikankah orang tersebut? Mengapa dia begitu takut? Tampaknya dia tanpa sadar telah memprovokasi karakter yang kejam. Chu Hen semakin mengerutkan kening. Namun, meskipun begitu, dia tidak takut. Tidak peduli siapa pihak lainnya. Utang yang menjadi tanggungan dia harus dibayar. Bahkan harus dilunasi 2 kali lipat.